Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Lampung mensosialisasikan sistem layanan administrasi hukum umum di Hotel Novotel Selasa pagi 2 Maret 2021. Agenda bertajuk dengan sosialisasi sistem layanan digital AHU atau AHU Online, kita wujudkan sistem layanan yang dapat menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha dan masyarakat. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Layanan Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung sekaligus penanggung jawab acara Nur Ikhwan menyampaikan sosialisasi sistem layanan AHU diikuti beberapa usaha kecil menengah atau UKM se-Lampung dan juga pengurus wilayah dan daerah notaris yang ada di Saibumi Ruwajurai. 17 tahun 2018 tentang persekutuan komanditer, persekutuan firman, dan persekutuan perdata. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengesahan operasi. Ketiga, kegiatan sosialisasi ini didasarkan pada keputusan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung Nomor V-793-AH-13-04 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan sosialisasi layanan digitalisasi AHU Online tahun anggaran 2021. Keempat adalah daftar isian pelaksanaan anggaran Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung nomor SP-BIPA-013-2-408822-2021 tanggal 23 November 2020. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah sebagai sarana diskusi, sarana diskusi sosialisasi mengenai sistem layanan AHU Online kepada pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Provinsi Lampung. Tentang tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan para peserta sosialisasi dengan sistem layanan AHU. Waktu dan tempat layanan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Selasa 2 Maret 2021, tempat di Hotel Novotel Bandar Lampung. Narasumber yang sudah hadir pada pagi hari ini adalah yang pertama Bapak Mahfud SH, Kepala Subdit Perencanaan dan Dukungan Teknis pada Direktorat Teknologi Informasi, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dengan materi tata cara pengusahaan operasi secara elektronik melalui sistem aplikasi Badan Hukum Umum. Yang kedua adalah Insinyur Indra K.A. Minparaduka, Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung dengan materi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan peraturan Menteri Keuangan nomor 14 tahun 2016 tentang pengusahaan koperasi. Yang ketiga adalah Adi Kurniawan, SHMA, analis permasalahan hukum pada Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan materi layanan aplikasi sistem administrasi badan usaha SABU dalam mewujudkan cipta lapangan kerja. Peserta terdiri dari yang pertama adalah Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung, kedua Dinas Koperasi Provinsi Lampung, Dinas Koperasi Kota Bandar Lampung, Dinas Koperasi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Gunung Sewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Metro, Kabupaten Lampung Timur, koperasi dari Kota Bandar Lampung. Selanjutnya adalah pengurus wilayah Ikatan Notaris Lampung, pengurus daerah Ikatan Notaris Provinsi Lampung, pengurus daerah Ikatan Notaris dari Lampung Selatan, dari Lampung Tengah, Metro, Pesawaran, Gunung Sewu, dan Tanggamus.
kami ucapkan terima kasih. Akhirnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Kantor Wilayah Sundanang Lampung untuk menyampaikan kata sambutan dan arahan pada kegiatan hari ini, serta berkenan membuka secara resmi kegiatan sosialisasi ini. Atas kesediaan Bapak, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan sosialisasi sistem layanan digital AHU atau AHU online ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo. Saat memberikan sambutan, Danan Purnomo mengungkapkan Ditjen AHU berkomitmen mempermudah pendirian perseroan perseorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya hal ini juga menjadi stimulus untuk memulihkan ekonomi nasional dari tekanan pandemi COVID-19 yang tentunya ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Cipta Kerja. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada CNBC tahun 2021 tanggal 25 Februari yang lalu, di mana di sana beliau menyatakan bahwa Indonesia telah melampaui batas sulit di dalam kebangkitan. Tahun 2021 adalah masa recovery, masa kebangkitan yang harus disambut dengan sikap optimisme dan kerja keras. Tentunya ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan keberanian. Program padat karya dan belanja pemerintah lainnya dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Presiden menekankan penting peran sektor usaha dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan juga penciptaan dan luasan lapangan kerja secara berkelanjutan. Ini adalah merupakan usaha para pelaku usaha di sektor swasta, baik untuk menunjukkan kembali usaha-usaha yang sudah berjalan maupun merintis bukan usaha-usaha baru. Jadi ini langkah stimulus oleh Presiden adalah dalam rangka untuk menunjukkan kembali usaha-usaha dan pelaku-pelaku usaha di dalam gerakan perekonomian. Berdasarkan realitas tersebut, kehadiran pemerintah ini memegang sentral dalam mengupayakan perbaikan terhadap kondisi perekonomian nasional. Salah satu paket kebijakan tersebut adalah paket yang dikenal dengan kebijakan perekonomian atau yang kita kenal dengan ease of doing business, yang mengimplementasikannya sampai pada tataran daerah dan mewajibkan pemerintah daerah untuk merealisasikannya dengan tetap berpegang pada sisi otonomi daerah. Kebijakan IODP tersebut diterbitkan dengan bermacam-macam pertimbangan, antara lain untuk mencapai tentunya adalah yang merupakan nawacita. Pemerintah berupaya untuk mempermudah memulai usaha bagi UKM dan diharapkan melalui Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan aturan turunannya peraturan pemerintah dan peraturan Presiden sudah selesai disiapkan. Tentunya ini akan memberikan kemudahan bagi lapangan kerja, kemudian dalam membuka peluang lapangan kerja dan juga ini dalam kebijakan ekonomi. Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen AHU merupakan salah satu unit pelayanan yang disebut sebagai gerbang utama di dalam mendorong kemudahan berusaha dan berinvestasi di Indonesia. Melalui pelayanan berbasis digital, Ditjen AHU berperan penting mendorong kemudahan usaha dan berinvestasi di Indonesia. Dan dengan adanya inovasi yang terus dilakukan oleh Ditjen AHU, maka layanan pendirian badan usaha dan koperasi ini akan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Pemerintah berupaya melakukan terobosan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil atau yang kita sebut UMKM yang berdampak pada COVID-19 melalui Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini pendirian perseroan perseorangan yang mudah dan khas Indonesia. Jadi dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini, Bapak Ibu sekalian, maka pemerintah membuka peluang baru pendirian usaha melalui badan hukum perseorangan. Perseorangan ini merupakan terobosan regulasi yang memiliki ciri khas Indonesia dengan berbagai kelebihan dan tidak sama dengan perseorangan yang diterapkan di negara lain. Berbagai kelebihan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor UMK dan UKM dan angkatan kerja yang berjumlah lebih dari 138 juta jiwa.
tentunya dengan hadirnya persekutuan perseorangan ini, maka angkatan kerja kita diharapkan dapat mengubah mindset yang tentunya lebih percaya diri untuk menjadi pelaku usaha di dalam menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Ditjen AHU berkomitmen mempermudah pendirian persekutuan perseorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan menjadi stimulus memulihkan ekonomi nasional dari tekanan pandemi COVID-19. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap sektor UMKM yang menyumbang 60% PDB Indonesia dan bergerak lebih dari 113 juta tenaga kerja. Ini harapan kita semua. Dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, tentunya ini akan memangkas regulasi yang menghambat, kemudian juga baik tingkat pusat maupun di daerah. Karena itu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini mengamanatkan juga kepada pemerintah daerah untuk mengevaluasi peraturan undang-undangan yang tentunya di bawah undang-undang maupun peraturan pemerintah, mengevaluasi apakah bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini menjadi buat kita semua menjadikan paling tidak perhatian oleh pemerintah daerah. Peraturan daerah yang tentunya yang akan diterbitkan juga harus dievaluasi dengan adanya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, apakah bertentangan tidak diharmoni atau tidak, kemudian saling tumpang tindih juga. Nah, inilah amanat daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini yang juga harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu kami nantinya bersama-sama dengan pemerintah daerah pada anggota provinsi ini juga melakukan kewajiban melakukan evaluasi peraturan undang-undangan di daerah apakah bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau tidak. Kalau misalnya kemudian memang ada disharmoni, ya tentunya ini harus dilakukan penyempurnaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, operasi sebagai badan usaha yang berkembang di dalam tatanan masyarakat sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 33 45 diharapkan dapat menjadi badan usaha yang memberikan peranan penting dalam pembangunan ekonomi, tentunya berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Untuk pencapaian hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Dan peraturan pemerintah ini diharapkan memberikan kemudahan, perlindungan dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah agar tentunya ini dapat berkembang sehingga menjadi penyokong perkembangan ekonomi nasional. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa pada tanggal 21 Juli tahun 2019 telah terbitkan peraturan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Pengesahan koperasi ini tentunya mengikuti pengesahan atau pendirian, kemudian perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi yang semula berada pada Mahkamah Agung, kemudian ini berubah menjadi tantangannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Terkait hal tersebut menjadi tantangan kita secara bersama-sama baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik di bidang koperasi yang mendukung dengan usaha. Saya kira nanti para narasumber akan mengulas lebih dalam lagi tentang koperasi nanti bersama kita Pak Indra, kemudian nanti dari sisi ahli online, teknologi informasi nanti Pak Makto maupun nanti dari sisi substansi Pak Adi dan teman-teman juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua yang hadir. Saya harapkan bahwa forum pagi hari ini adalah bisa dijadikan forum diskusi. Kemudian hal-hal yang nanti di dalam perkembangan diskusi ini tentunya adalah seperti bahan di dalam rangka penyempurnaan nantinya regulasi untuk kebijakan oleh pemerintah khususnya pada Direktorat Jenderal Administrasi. Sosialisasi yang dimonitori Kabid Pelayanan Hukum Ignatius Mangantar Tua SSH MH ini menghadirkan 3 pemateri, yakni Kasub Direktorat Perencanaan dan Dukungan Teknis Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU Maftuh SH,
Analis Permasalahan Hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Adi Kurniawan SHMH, dan Kabid Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Insinyur Indra AA Minpaduka. Dalam kesempatan ini, Maftuh menyampaikan materi tentang pengesahan koperasi secara elektronik melalui aplikasi Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Dirinya menjelaskan mekanisme pengesahan koperasi secara elektronik mulai dari proses pendirian, perubahan hingga pelaporan pembubaran koperasi, di mana hak akses pelaporan koperasi ahu.go.id ada pada notaris pembuat akta koperasi atau NPAK. Bahwa kenapa sih, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu para peserta, ini hanya mengulang saja, mengingatkan kembali, kenapa sih Badan Hukum Koperasi dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Bapak dan Ibu sekalian, pengalihan Badan Hukum Koperasi ke Kementerian Hukum dan HAM ini tentu saja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan perusahaan terintegrasi secara elektronik. Dalam hal tersebut disebutkan secara tegas Pasal 14 ayat 2 dikatakan sana bahwa pengesahan koperasi singkatnya adalah di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana tindak lanjutnya dengan PP tersebut? Maka dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2019 di sana bahwa bagaimana untuk pelaksanaan teknis tata cara pengesahan koperasi di Kemenkumham. Sebetulnya Bapak dan Ibu di Kementerian Hukum dan HAM dengan pengalihan tersebut hanyalah pengalihan tentang pengesahan, sekali lagi pengesahan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran. Semua proses itu hanya 3 proses tersebut. Sedangkan pembinaan adalah tetap di Kementerian Koperasi. Ini sebelah saya, kawan saya ini nanti Super Maindra akan menjelaskan juga bahwa pembinaan koperasi sepenuhnya full di Kementerian Koperasi, hal-hal yang terkait dengan ini. Juga dalam hal ini pengesahan nantinya adalah lanjut dengan permen ini, pengesahan badan hukum di Kemenkumham lanjut dalam Permen Nomor 14 Tahun 2019 adalah next pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pelaporan pembubaran. Bapak dan Ibu para notaris juga mungkin khususnya NPAK ya para pelaksananya, bahwa pendirian ini nanti akan dalam sistem. Apakah pendirian itu, bagaimanakah pendirian yang sudah didirikan didaftarkan atau disahkan oleh Menko yang lama, apakah perlu pendirian lagi? Tidak. Begitu. Apakah bagaimanakah proses nanti perubahan anggaran dasar koperasi nanti dalam sistem itu bagaimana caranya? Apakah bagaimanakah koperasi yang didirikan baru berikan? Tentu saja pendirian koperasi baru saja nanti ada mekanismenya. Apakah untuk mengecek nama dulu tentang nama koperasi. Sedangkan terkait dengan pelaporan perubahan, ini adalah tentang penyampaian dari kita, penyampaian pembubaran koperasi berdasarkan peraturan menteri tersebut, bahwa penyampaian pembubaran koperasi dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Jadi penyelenggaraan pembubaran pelaporan koperasi tersebut tetap diproseskan, diselesaikan oleh kementerian di bidang koperasi. Artinya tetap Kementerian Koperasi. Setelah pembubaran itu dilakukan oleh kementerian yang membidangi koperasi, Kementerian Koperasi, maka hasil dari pencapaian pembubaran sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut koperasi bentuknya SK pembubaran koperasi dan atau dokumen yang lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan undang-undang, itu Menteri Hukum dan HAM dikirimkan. Baru Menteri Hukum dan HAM akan menerbitkan surat keterangan tentang penghapusan data koperasi dalam sistem aplikasi kita, dalam sistem kita di
Ini yang kita akan bicarakan nanti Bapak dan Ibu ya, untuk hal-hal koperasi nanti akan disampaikan. Untuk pertanyaan-pertanyaan dari koperasi, bagaimana sih aksesnya ini? Apakah sih ada PNBP? PNBP yang saya tahu dia adalah 0 rupiah untuk koperasi, usaha, mikro kecil dan menengah ya Pak ya. Usaha mikro kecil. Nah, kalau untuk koperasi, untuk PNBP-nya adalah 0 rupiah. Tepuk tangan dong untuk pemerintahan kita bahwa ini benar-benar memajukan bagaimana ini kemudahan berusaha, menciptakan lapangan kerja untuk berusaha, bahwa koperasi adalah unggulan yang sangat kita harapkan. Dengan koperasi yang hidup, tentu saja para anggota dari koperasi itu bisa terus berkembang dengan menjadikan koperasi yang lebih baik, ya. Sementara Insinyur Indra A.A. Min Paduka menyampaikan materi tentang kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mendukung pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 14 tahun 2019 tentang pengesahan koperasi. Jadi, kebijakan reformasi koperasi itu ada 3. Yang pertama adalah paradigma kualitas dan kualitas. Yang kedua adalah kita punya database, dan yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha. Dari ketiga ini, pada dasarnya sudah banyak koperasi. Tapi untuk tahun 2020, 41% kolek, khususnya KSP. Saya katakan kolek karena itu tadi banyak yang pinjam, sedikit yang kembalikan, sehingga untuk koperasi sifat pinjam banyak yang tidak berubah. Sedangkan untuk koperasi produksi itu 40%. Ya, kolek dan koperasi konsumen 21%. Ada hal-hal di sini yang kita harus ketahui bahwa kondisi COVID ini 50% berubah. Koperasi bisa tumbuh dan mengangkat beberapa banyak UKM untuk kembali kalau semua yang tidak pernah dibayangkan. Mengapa saya katakan ada UKM yang dulu keripik bisa ganti buat masker, ada koperasi yang dulu jual kopi ganti ya facial dan sanitizer. Tapi saya hanya mengatakan bagaimana mereka berkreatif untuk membangun perekonomian ini sehingga koperasi itu akan 50% yang hidup, yang bangkit, alhamdulillah. Terakhir kemarin kita tahunan rata-rata dan alhamdulillah sesuai dengan PP nomor 7 yang keluar bahwa hasil usaha tidak terbayar untuk koperasi. Seharusnya terbayar, tapi dengan keluar PP ini tidak terbayar. Dan pembentukan koperasi untuk saat ini tidak lagi 20 orang, jadi 9 orang pun bisa membentuk satu koperasi. Nah, itu yang kita
Presiden Republik diberi sewu juga berada. Sehingga yang lain pula bukan menteri, tapi Pak Asisten Republik Pak Bagus tidak perlu. Hari Senin ketemu saya kemarin di kantor. Harusnya tidak ketemu, tapi pesawatnya telat, sehingga beliau datang ke kantor dan berbicara dengan saya. Kita kumpul dengan teman-teman, akhirnya ditanya, operasi kemarin yang dikunjungi oleh Pak Menteri itu grade apa? Ternyata grade D. RAT 2 tahun tidak pernah dilakukan. Kita kecolongan, Pak. Terus Pak, nah ini yang membuat saya akhirnya wanti-wanti. Pak Menteri datang, tapi operasinya wah. Alasannya ya ganti-gantikan ketua ganti, sekretaris ganti. Nah ini yang membuat saya waspada. Bagaimana data itu valid? Begitu ditanya, Pak, kita punya data, kita cerita. Ini Pak Menteri loh. Kecolongan saya, dan saya siap bersalah. Saya tidak tahu saat ini. Dan itu Pak Menteri. Jadwal Pak Menteri susu. Itu satu soal data tadi. Yang terakhir adalah bagaimana operasi tadi kemarin. Ya, jadi badan usaha. Nah, inilah yang sebelumnya kita dinas operasi kita yang mempunyai kementerian bagaimana operasi itu dari badan hukum akhirnya kembali pada pokok awal. Saya mengerti maka itu badan hukum harus di kementerian perdagangan karena yang ngurus kementerian perdagangan pertanyaannya adalah notaris. Jadi kita notaris alhamdulillah terus dipelopori. Saya sudah beberapa kali dengar. Hari ini saya kasih tahu untuk tahun anggaran 2021 ini kita punya kegiatan yang namanya One Village, One Operasi. Satu desa, satu operasi. Saya berharap tahun 2021 ini terbentuk 100 operasi dan kami akan membiayai data hibah untuk para notaris. Lalu pemaparan dilanjutkan analis permasalahan hukum Direktorat Perdata Ditjen AHU Adi Kurniawan yang menyampaikan materi tentang layanan aplikasi sistem administrasi badan usaha atau SABU dalam mewujudkan cipta lapangan kerja. Adi menjelaskan tentang mekanisme permohonan pendirian CV, firma, dan persekutuan perdata yang harus diajukan oleh pemohon melalui SABU, di mana pemohon adalah notaris yang melogin menggunakan username dan password yang sama dengan yang digunakan pada aplikasi SABH. Terkait dengan CV, firma, dan persekutuan perdata, langsung saja dapat saya sampaikan beberapa hal. Jadi kalau ini mungkin layanan yang Bapak Ibu sudah lihat ya, kalau notaris ini di AHU itu ada PT Yayasan Perkumpulan Operasi CV, firma, dan persekutuan perdata. Itu yang ada di perdata aja sih sebenarnya. Tapi ada juga warga negara, politik, dan lain-lain yang ada di AHU. Selanjutnya, next Pak. Nah, saya sedikit mau cerita dulu soal kenapa kemudian CV firma itu pindah ke kewenangannya di AHU. Yang memberikan kewenangan
sebagai dasar hukum Kemenkumham untuk menerima pencatatan pendaftaran adalah PPOSS di PP 22 tahun 2018 tentang pelayanan unit usaha ini mengalihkan pencatatan atau pendaftaran CV firma persetujuan perdata yang sebelumnya cukup diregistrasi di pengadilan, kemudian dipindahkan kewenangannya untuk ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Kejaksaan untuk menerima pendaftaran. Jadi sebetulnya latar belakang awalnya waktu juga sebetulnya yang inisiator membuat sistem Pak Kamil juga inisiator pembentukan sistem dan regulasinya, sehingga dari sambutan beliau juga udah banyak masuk hal-hal yang penting, karena sebetulnya pencatatan ini dilakukan dalam rangka isi bisnis kemudian berusaha. Karena pada kesempatan yang lalu sebelumnya terkadang kita kalau mau cek CV firma itu susah. Dalam rangka penegakan hukum juga demikian. Karena dari polisian minta data CV ke kita, kemudian dari pihak manapun dalam rangka kerjasama dari Kementerian Koperasi juga untuk dia terdaftar nggak sebagai CV, nanyanya ke Dijen. Kita nggak punya datanya karena memang sebetulnya tidak didaftarkan di Kemenkumham. Nah, berangkat dari inisiasi Kemenko Perekonomian, maka dibuatlah PPOSS yang kemudian salah satunya mengalihkan atau memberikan legitimasi kepada Dijen untuk bisa menerima pendaftaran dan mencatatkan, karena kebetulan sebelumnya kita sudah eksis dengan online SABH, sistem administrasi badan hukum, sehingga dengan menggunakan sistem yang diadaptasi dari SABH kemudian berjalanlah CV firma dan persetujuan perdata. Nah, untuk layanan di sistem badan usaha sendiri kan ada pengajuan nama, kemudian pendaftaran akta pendirian, kemudian pencatatan pendaftaran, perubahan anggaran dasar, pencatatan perubahan anggaran dasar dan pembubaran. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak yang tahu, tapi memang dalam proses perjalanannya kan kita juga menerima konsultasi melalui call center, kita konsultasi melalui email. Ternyata masih banyak juga yang bingung apa sih pendaftaran akta pendirian, kemudian pencatatan perubahan anggaran dasar dan pencatatan perubahan anggaran dasar. Karena sebetulnya keempat ini adalah produk hukum yang berbeda satu sama lain. Next. Nah, untuk pendaftaran sendiri dilakukan untuk CV firma atau persetujuan perdata yang didirikan baru saat ini, sehingga belum mendapatkan pengesahan atau register dari pengadilan. Sehingga dengan kata lain, CV itu ada sebelum adanya PPOSS. Setelah adanya PPOSS, sehingga mereka didaftarkan. Nah, untuk hal tersebut maka berlaku ketentuan mengenai jangka waktu upload akta 60 hari, jadi ada expired akta untuk pendirian pendaftaran. Kemudian kalau pencatatan itu dilakukan untuk CV-CV yang didirikan sebelum adanya PPOSS yang dulu sebelumnya udah dicap di pengadilan. Waktu itu kan saat daftar dicap pengadilan. Syarat register pengadilan itu kemudian menjadi salah satu syarat utama untuk melakukan pencatatan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya mereka dicatatkan sejak awal dari pendirian pertama, perubahan sampai dengan perubahan terakhir saat ini, sehingga histori dari perusahaan itu tercatat dengan baik di sistem administrasi badan usaha. Jadi ketika contoh misalkan ketika Bapak Ibu ada klien mau mendirikan CV, tetapi CV-nya sudah ada sebelumnya, maka yang dilakukan sebetulnya bukan hanya perubahan terakhir, tapi dilakukan kalau ada 2 perubahan, 1 perubahan terakhir, maka 3 kali transaksi. 3 kali transaksi
yang dibuatkan aktanya 1, transaksinya 3. Nah itu juga perlu juga mengatakan terkait biaya dan produk hukumnya. Karena kan ada PPP. Nah, ada dispensasi atau kekhususan terhadap terhadap CV firma dan konsumen data yang didirikan sebelum adanya PP, dia tidak diberlakukan ketentuan expired akta. Jadi aktanya mau tahun 1980, 1990, selama dia sudah memenuhi ketentuan dia sudah diregister, maka boleh dan diperkenankan aktanya dicantumkan pada sistem karena tidak pernah expired akta. KBRI yang sesuai dengan yang diminta oleh pihak notaris. Nah ternyata setelah kita telusuri, ternyata si notaris ini menggunakan KBRI 2020. Nah sedangkan di sistem di SKPH di Kementerian Hukum dan HAM pada saat ini, hingga saat ini masih menggunakan KBRI 2017. Nah kenapa kita masih menggunakan KBRI 2017? Karena dari seluruh sistem yang terintegrasi dengan OSS, kita menyesuaikan dengan OSS. Nah, selama OSS masih menggunakan KBRI 2017, maka sistem-sistem di lingkungan OSS itu juga tetap masih menggunakan KBRI 2017. Jadi dari Kementerian Hukum dan HAM pada saat ini menunggu dari OSS. Jadi kami dari pihak Kemenkumham juga tidak bisa inisiatif langsung mengganti dengan KBRI 2020, sedangkan induknya di OSS masih menggunakan KBRI 2017. Mungkin itu yang bisa nanti Bapak Ibu sampaikan apabila ada pihak notaris atau koperasi yang menanyakan ke Dinas Koperasi di daerah Bapak Ibu sekalian. Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi dengan PP 24 2018 tersebut hanya memindahkan administrasinya saja. Ini untuk mendukung kemudahan berusaha agar si koperasi itu lebih cepat ibaratnya dalam mendirikan sebuah koperasi. Jadi sebelumnya mungkin di Kementerian Koperasi butuh beberapa hari atau beberapa minggu, sedangkan untuk di Kementerian Hukum dan HAM itu hanya mungkin hitungan jam sudah bisa SK-nya terbit. Nah, tapi setelah SK terbit, semua wewenangnya kembali ke Kementerian Koperasi. Pembinaannya atau pengawasannya itu tetap di Kementerian Koperasi. Hanya sekedar administrasinya saja di Kementerian Hukum dan HAM. Kakanwil Kemenkumham Lampung, Danan Purnomo mengatakan bila kegiatan ini merupakan upaya mempermudah proses pendirian badan usaha perseorangan, karenanya Danan berharap tingkat pendaftaran badan usaha milik perseorangan akan meningkat, di mana dengan naiknya pendaftaran badan usaha perseorangan, maka ini membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga perekonomian Lampung akan tumbuh dan berkembang. Iya, jadi kegiatan pada pagi hari ini adalah di dalam rangka menyampaikan sosialisasi mengenai kebijakan Direktorat Jenderal Agung melalui pelayanan Agung online. Ini dalam rangkaian untuk memberikan kemudahan berusaha. Tentunya ini adalah juga sesuai amanah daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi layanan Agung online mempermudah. Kemudian satu hal lagi yang ini juga disampaikan kepada kita semua adalah kemudahan usaha itu antara lain sekarang juga telah dibuka adanya badan usaha perorangan. Kalau dulu kan badan usaha kan berupa PT dan sebagainya. Sekarang perorangan pun bisa mendirikan badan usaha perorangan. Lah, pagi hari ini kemudahan itulah yang akan disampaikan melalui acara sosialisasi ini. Dan ini adalah merupakan di dalam rangka juga melaksanakan daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi pada masa pandemi ini dan pada masa sekarang ini kan semua pemerintah kan menggiatkan untuk menghidupkan, untuk mempercepat laju perkembangan perekonomian kita. Nah, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Agung melalui layanan Agung online adalah itu mempermudah yang dilakukan di dalam rangka kemudahan usaha. Ini juga di dalam rangka untuk meningkatkan kita di rating daripada easy doing business Indonesia.
fokus dari kegiatan ini yang diharapkan dari Pak Pandu sendiri dari forum diskusi ini seperti apa? Saya mengharapkan dengan adanya diskusi pada hari ini tingkat pendaftaran daripada badan usaha perorangan akan naik. Dengan demikian makanya kalau orang sudah tingkat pendaftaran badan usaha perorangan naik, kemudian iklim usaha mulai naik, dia akan membuka lapangan kerja baru. Nah ini diharapkan kemudian bisa tumbuh dan berkembang perekonomian khususnya yang di Lampung ini. Sementara Kepala Divisi Layanan Hukum Kanwil Kemenkumham Lampung sekaligus penanggung jawab acara Nur Ihwan mengatakan bila para pembicara dalam sosialisasi ini merupakan pihak berkompeten. Dirinya berharap para peserta dapat memahami sosialisasi yang dilaksanakan Kemenkumham Lampung dalam upaya mempermudah peluang usaha bagi pelaku usaha dan masyarakat. Terdiri dari beberapa KM KM dari seluruh provinsi yang ada di Lampung. Juga pengurus wilayah notaris, pengurus daerah notaris yang seluruhnya ada di Lampung. Narasumbernya dari mana aja Pak? Narasumbernya alhamdulillah sudah hadir dari Direktorat Jenderal AHU, Direktorat TI dan Perdataan. Satu lagi dari Dinas Koperasi UKM Bandar Lampung. Pesan dari Pak Pandu sendiri untuk para peserta? Yang jelas ini kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di 2021. Pesan saya untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut dan bisa bertanya langsung kepada narasumber, di mana narasumber ini yang kita hadirin adalah ahlinya di bidang masing-masing. Tadi yang seperti disampaikan Pak Kanwil adalah yang akan diangkat ada perseorangan. Nah ini bisa bagaimana cara menanyakan bagaimana caranya proses pendaftaran perseorangan itu tersebut. Kegiatan sosialisasi sistem layanan digital AHU atau AHU online ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang disambut antusias peserta. Mohon izin Bapak Ibu, saya bertanya sebelum berjumpa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eko, saya notaris Lampung Selatan. Sebelum bertanya, perlu Bapak ketahui bahwasanya saya adalah notaris yang praktek yang tidak tahu tentang informasi saja teknologi. Saya asli notaris, saya bukan IT. Tapi patut saya apresiasi. Jadi notaris ini ada kurang lebih 5 aplikasi yang digunakan. Di antaranya Syariah Pelaku, kemudian Mitra UKM, kemudian EDBHPD, terus kemudian ada aplikasi dari Kementerian Keuangan untuk pajak PPH, terus satu lagi yang meskipun kita bukan kewenangan untuk mengakses yaitu OSS. Notaris harus tahu tentang OSS. Nah, saya mengapresiasi dari 5 aplikasi ini yang layanannya cukup bagus itu adalah AHU. Karena yang saya sukai adalah layanan ketika ada trouble. Jadi kita cukup email, bahkan dibantu dari rekan-rekan yang diambil misalnya kayak Mas Gunawan, itu mereka semua hitungan untuk pajak segala respon dan besar. Dan itu sangat solutif sekali. Di sini saya bertanya, sisi dari catat kurang lebih ada pertanyaan, tapi saya suka karena mungkin rekan-rekan yang lain akan bertanya juga. Perihal teknis ini mengenai operasi yang sudah diberikan lama, yang mana seharusnya dia belum ada database-nya dulu di sistem BHO, terus kemudian dia melakukan perubahan. Nah sementara di aplikasi AHU ini disitu ditanyai nomor induk, SK terakhir, nama operasi, sama notaris terakhir. Nah ketika diisi, karena ada nama cuma ada biasanya cuma nomor induk operasi, sama SK yang dari dinas. Nah jadi itu nggak kuat. Ini solusinya bagaimana? Tapi kalau kita bandingkan dengan fitur yang ada di CV, itu ada istilah pencatatan yang kemudian secara otomatis akan bisa mendaftarkan database orang tersebut. Ini solusinya bagaimana? Terus kemudian yang kedua
kedua, sebelum pendirian koperasi, apakah boleh sosialisasi tentang koperasi itu disampaikan oleh NPAK pada pembuat koperasi? Jadi tidak melibatkan dengan koperasi, itu boleh atau tidak? Terus kemudian yang ketiga, perihal perizinan koperasi untuk misalnya wilayah provinsi atau nasional itu bisa diakses lewat OSS saja, tidak ada manual. Jadi kalau saya nasional apakah sudah SK Menteri Kesehatan dan demikian. Terus kemudian yang keempat, kewenangan NPAK. Apakah kewenangan NPAK ini sesuai dengan kewenangan notaris yang mana melindungi wilayah provinsi? Apakah dibatasinya kota dan kabupaten saja seperti PKT ya? Terus kemudian yang kelima adalah fungsi pengawas perizinan koperasi sejauh apa? Karena kekhawatiran kami sebagai notaris, karena koperasi itu kan hampir mirip-mirip ketika yang sudah perizinan itu dia mengelola uang masyarakat atau uang anggota. Nah, kita khawatir di kemudian hari misalnya ada salah pengelolaan dalam keuangan anggota, terus kemudian berdampak pada pidana, ada notarisnya terseret untuk diminta keterangan. Nah, kita yang itu grogi lewat bank posisi. Nah, kalau di perbankan dia ada prioritas audit atau pemeriksaan pengawasan dari OJK. Nah, apakah koperasi tidak demikian? Ada pengawasan dari dinas koperasi pada koperasi setiap periodenya. Jadi ada ada benar-benar momen pengawasannya. Jadi kita notaris yang membuat kartu itu benar-benar kayak ini. Tapi kalau misalnya pengawasannya kita juga pakai kartu sekali dengan posisi. Terus yang terakhir, yang keenam itu biasanya rekan-rekan ketika mengupload akta, itu akta notaris itu kalau menurut saya akta yang banyak itu bisa sampai 50 halaman. Terus itu di-scan, 50 halaman itu sudah di-upload. Nah, kan terkadang di kompres. Nah, ini usul gimana di aplikasi itu disisihkan pakai aplikasi kompres sesuai dengan sistem yang ada di koperasi. Mungkin demikian pertanyaan dari saya. Mohon maaf kalau banyak. Terima kasih. Dari Lampung Selatan ya Pak. Yang pertama, bagaimana kalau data tidak ditemukan ya untuk data-data koperasi yang lama. Nah, jadi sebenarnya kendalanya seperti ini. Jadi pada saat aplikasi AHU ini jadi dari Kementerian Koperasi itu melakukan migrasi data, pemindahan data dari Kementerian Koperasi ke AHU. Nah, pada saat migrasi tersebut pada tahun 2019 bulan Oktober itu dari Kementerian Koperasinya pun menyatakan bahwa data ini belum semua data. Jadi masih ada nanti itu data-data yang menyusul. Nah, mungkin yang data yang tidak ditemukan itu adalah data-data yang belum diinput oleh Kementerian Koperasi, atau mungkin telah diinput tapi belum dikirim nih ke izin AHU. Nah, untuk solusinya di sini mungkin Bapak Ibu bisa kalau dari pihak notaris datang ke dinas koperasi mengatakan bahwa data ini nih belum diinput. Nah, nanti dari dinas koperasi atau dari pihak ODS ya, kalau di Kementerian Koperasi itu nanti mereka akan mengirim data koperasi tersebut. Jadi memang pada saat itu mungkin datanya belum ada atau masih dalam proses penginputan, karena hingga saat ini pun masih ada proses penginputan di Kementerian Koperasi karena ada data-data lama atau data-data baru yang melapor seperti itu dari Kementerian Koperasi. Untuk yang kedua, apakah boleh tidak dinas yang sosialisasi? Mungkin ini nanti dari Pak Indra yang menjawab. Untuk yang selanjutnya, kewenangan NPAK. Nah, ini juga jadi perdebatan pada saat pembangunan aplikasi ini. Nah, sebelumnya ketika pendirian di Kementerian Koperasi itu misalnya NPAK Kota Bandar Lampung hanya bisa mendirikan koperasi yang berdiri di Kota Bandar Lampung. Nah, akan tetapi selama ini di aplikasi AHU, misalnya notaris Depok bisa mendirikan PT yang domisilinya Jakarta, padahal itu udah beda provinsi. Nah,
dan akhirnya kita mengacu pada UJN, Undang-Undang Jabatan Notaris, karena selama yang melakukan si klien yang datang ke kantor notaris itu boleh-boleh aja. Jadi untuk aplikasi koperasi ini misalnya Bapak Ibu notaris, Pak Eko misalnya di Lampung Selatan datang nih koperasi dari Kota Bandar Lampung. Nah itu datang terus bikin koperasi di sistem kita tetap menerima. Jadi tidak ada batasan yang Lampung Selatan hanya Lampung Selatan aja. Bisa ya Pak ya, jadi silakan sebagai wilayah notaris ya Pak ya? Iya. Tidak dibatasi oleh kabupaten atau kota ya? Iya. Yes. Jadi bisa didirikan. Yes. Selanjutnya kalau untuk fungsi pengawas pembina mungkin Pak Indra juga bisa jawab. Cuman saya bilang aja untuk fungsi pengawasan pembinaan mungkin di AHU tidak ada, jadi sebenarnya mungkin tidak ada yang kurang dari proses pembinaan dan pengawasan dari dinas koperasi. Selanjutnya upload akta yang terakhir itu mungkin bisa jadi masukan buat kami, mungkin nanti kita sampaikan ke pimpinan apakah itu nanti bisa diakomodir. Terus tadi pertanyaan ketiga maaf saya kelewat apa? Perihal perizinan koperasi, apakah nanti bisa diproses melalui murni OSS atau ada manual ke dinas koperasi? Apalagi yang koperasi yang wilayah kerjanya provinsi atau nasional. Kalau di kabupaten kan enak dekat dia satu kota. Nah, kalau yang wilayah provinsi atau nasional itu gimana bisa nggak kalau misalnya diakses lewat OSS saja gitu? Oh untuk perizinannya ya Pak ya? Ya kalau untuk perizinan OSS itu mungkin dari kami tidak bisa jawab karena itu udah wewenangnya dari OSS. Jadi selama kalau di awalnya sampai terbit SK aja, wewenang kami hanya sampai terbit SK. Untuk perizinannya mungkin itu nanti dari BKPM. Sekian dari saya, mungkin bisa ditambahkan. Menyatakan notaris pembuat akta koperasi NPAK itu adalah pejabat umum, tentu saja ya, notaris pejabat umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris. Yang diberikan kewenangan membuat akte pendirian, akte perubahan anggaran dasar, tentu saja khusus koperasi dan akte lainnya terkait dengan koperasi. Jadi di AHU adalah bahwa hak akses tersebut, bahwa notaris pembuat akte koperasi NPAK, notaris tersebut aktif ya, notaris aktif terdaftar pada Dirjen AHU dan terdaftar sebagai notaris pembuat akte koperasi pada Kementerian Koperasi. Itu yang saya tahu Pak. Mungkin nanti dijelaskan dari bukan. Jadi sepengetahuan saya adalah sepengetahuan saya, mungkin saya salah, mungkin nanti bisa di sini ada juga Pak Zul ya, Pak Zul bisa meluruskan apakah ini memang lintas provinsi tentang NPAK, tapi menurut kami adalah belum dimungkinkan gitu untuk lintas. Demikian yang saya tambahkan saja tadi daripada NPAK tersebut. Nanti silakan Pak Indra. Peralihan di Kementerian Koperasi di pada dasarnya tidak hilang kecuali tahun berturut-turut tidak melakukan relatif. Maka sendirian. Yang kedua keluhan. Nah ini kadang-kadang ya, teman-teman notaris ada juga yang menentukan koperasi tidak melibatkan dinas, baik dinas kabupaten maupun dinas provinsi. Kalau tahu sudah tertentu dan bukan satu. Makanya saya
Di dalam operasi itu ada badan pengawas, Pak. Dan kami hanya pengawas. Mungkin 1 tahun 2 kali saja. Kalau sifatnya OJK ada pengawas. Jadi kalau dinas itu sosialisasi, pembinaan dan pengawasan itu 1 tahun 2 kali maksimal. Sehingga kadang-kadang kalau datanya nggak ada, kita belum tentu juga diawasi di dinas, Pak. Gitu. Nah, hal-hal itu yang kadang kami terima laporan saja, khususnya pada saat RAT. Pada saat RAT itulah yang bisa lihat. Kadang-kadang nilai ketua sekretaris dan badan pengawasnya, Pak. Dan di dinas operasi kabupaten kota maupun provinsi ada bidang pengawasan. Keterbatasan dana sehingga tidak semua operasi bisa diawasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Eko. Jeffrey Ardi, David Sihotang melaporkan.